Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mendapatkan trouble pada motor Matic Mio M3. Motor ini datang dalam keadaan mati. Kemudian saya melakukan pengecekan pada kunci kontak. Pada saat kunci kontak on, kondisinya yang saya lihat pertama sekali pada speedometer tidak ada kode atau sinyal apapun lah pada bagian speedometer maupun dari lampu indikator, kemudian dari bunyi pada bagian full pump. Oke, langsung saja ke tahap pemeriksaan pada motor Matic Yamaha Mio M3. Nah, ini teman-teman, jadi untuk tadi yang saya bilang pada trouble atau permasalahan motor Mio M3, untuk kunci kontak teman-teman sudah dipisahkan pada menggunakan kabel, dua kabel yang terhubung ke bagian luar. Ini kita hubungkan. Nah, jadi untuk bagian speedometer teman-teman, setelah saya hubungkan, nah ini tidak berfungsi, maupun dari bagian indikator maupun lampu mil, kemudian maupun dari saklar sen, klakson juga tidak berfungsi, dan untuk full pump juga tidak menyala. Oke teman-teman, ini sudah saya bertahap memeriksanya. Kemudian pada bagian baterai kita lakukan pengecekan. Saya menggunakan test pen saja teman-teman. Ini kita ambil test pennya. Ini teman-teman, untuk test pennya sudah saya ambil. Kemudian ini kita cek apakah ada arus sedikit atau memang hilang sama sekali, karena untuk motor injeksi pembangkit awalnya itu dimulai dari baterai. Ini kita periksa. Ini teman-teman, bisa dilihat ini tidak ada fungsinya, berarti baterai ini sudah mati total. Nah, karena untuk motor injeksi teman-teman, jika baterainya tidak berfungsi maka respon pada komputer tidak akan menyala. Yang pertama tandanya pada bagian indikator lampu mil, kemudian full pump lah yang lebih utama, full pump pada bagian tangki. Nah, itu yang utama yang kita dengar. Kemudian tanda pada bagian speedometer. Oke teman-teman, kita langsung saja melanjutkan penggantian baterai. Ini kunci kontaknya harus di off kan. Kemudian kita lakukan pembongkaran pada baterai lama. Kita membutuhkan alat. Ini karena saya sendirian, jadi agak sulit. Kita pakai sampai kita lakukan ini pengganjalan ya. Oke. Belum tampak juga teman-teman. Nah, jadi ini ya mungkin ini lebih dua. Oke teman-teman, mohon maaf agak lama karena saya sendirian, jadi baterainya saya lakukan
pembongkaran. Nah, jadi untuk pembongkaran saya melepaskan dari positif baterai. Nih, bagi teman-teman yang tidak tahu, positif baterai lambangnya tanda tambah. Untuk yang negatif lambangnya ada min. Nah, jadi ketika kita melepas dan memasang harus diperhatikan, jangan sampai salah pasang, positif pindah ke negatif. Jadi harus teliti ya teman-teman, atau melihat gambar pada bagian positif dan negatifnya, bisa dari lambang kabel, kemudian warna merah itu kabel positif, kemudian kalau untuk negatifnya kabelnya juga berbeda, warna hitam. Oke. Ini fungsinya untuk supaya cepat ya, karena kan dilapisi dengan ini bisa dibilang dengan apa, besi pelapis ya. Jadi untuk lebih bagusnya harus dilakukan pembersihan atau pengerikan sedikit, asal bening aja, itu mempercepat. Itu kalau menurut saya, berdasarkan juga pengalaman. Kalau untuk masang biasakan negatif, karena apa, ketika kita memasang negatif tentu positifnya belum aktif. Sebenarnya kebalikan ya, karena memasang itu menyalakan keseluruhan. Jika kita melepas itu yang duluan positif. Nah, sebenarnya ya negatif positif, jika dilepaskan salah satu itu tidak akan terhubung. Dikunci kuat negatif dan positifnya. Oke ya, sudah dipasang. Kita langsung, kalau untuk sekringnya keadaannya masih bagus, bisa dari kita lihat saja udah bisa. Kemudian kita cek ya. Jadi kita satukan kabel positif. Nah, ini kita satukan kabel positifnya. Nih, ya kan teman-teman. Nah, saya lepas. Nah, jadi ini udah jelas. Nah, untuk mengaktifkan pada setiap sensor atau ECU itu harus menggunakan baterai. Tadi udah hidup lampu indikator, kemudian indikator injeksi, kemudian pompanya juga menyala, klaksonnya tidak hidup, sennya nyala, sen. Nah, sekarang kita cek pengapian. Nah, teman-teman, pengapiannya besar menyala.
Oke, kalau untuk di bagian speedometer ini kondisinya kita cek kembali ya. Kalau untuk di bagian speedometer saya rasa tidak ada permasalahan. Untuk kunci kontak saya satukan lagi, karena ketika ada masalah lampu indikator atau lampu oranye injeksinya akan berkedip sesuai dengan apa yang rusak dan kedipan berapa yang keluar. Oke, saya akan langsung memasang busi. Jadi teman-teman ketika mau memasang busi harus melakukan engkol beberapa kali, 3 kali boleh. Ini businya kita ganti saja teman-teman, mereknya juga tidak jelas. Nih teman-teman, kita ganti busi baru nih ya. Nih bisa teman-teman lihat kondisinya masih baru. Kita coba lakukan pemasangan. Ini untuk kabel businya saya ragu. Jika teman-teman ragu atau di bagian kepala busi atau seperti ada kotoran, lakukan pemotongan saja sedikit sampai ketemu tuh. Jadi ketemu kuningan. Biar lebih pasti dan kita tidak sulit juga menemukan permasalahan pada bagian yang kita periksa. Oke, ini sudah. Untuk kunci kontak udah kita sambung. Sekarang kita sama-sama mendengar mesin ini bisa menyala atau tidak. Oke ya, gasnya kita oke teman-teman, alhamdulillah mesinnya sudah menyala. Jadi kalau kita lihat setelah mesin menyala, pada bagian lampu indikator tidak ada kedipan. Nah, tinggal ini kita tahan sekitar setengah jam ya untuk memanaskan dan mensirkulasikan oli, dan juga di sini kita memeriksa sistem pengisian. Nah, apa penyebab baterai bisa ngedrop pada bagian new entry. Oke teman-teman, kita tunggu waktunya paling lama sekitar setengah jam nanti, dan kita akan melakukan pengecekan sistem pengisian. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat.
sebagai referensi, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.